Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2020 mendatang akan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun sejumlah pihak mengkhawatirkan bila perayaan akan menimbulkan klaster penyebaran COVID-19 baru. Mengapa timbul kekhawatiran seperti itu? Apa antisipasi pemerintah agar perayaan tidak berubah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19? Nah, saya akan membahasnya bersama dengan Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan, Abednego Tarigan, dan anggota tim pakar Universitas Lambung Mangkurat untuk percepatan pemberantasan COVID-19, Syamsul Arifin, langsung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Syamsul dan juga Pak Abed. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Nah, saya ingin ke Pak Abed terlebih dahulu. Pak Abed, ini kan di hari kemerdekaan tahun ini akan sangat berbeda begitu ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita masih sama-sama berjuang di tengah masa pandemi COVID-19. Lalu bagaimana pelaksanaan untuk peringatan detik-detik proklamasi, penaikan dan penurunan bendera ini di Istana akan seperti apa? Ya, terkait dengan pelaksanaan ini memang sebagaimana di dalam surat edaran yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, bahwa pelaksanaan itu harus 4 hal. Pertama, sederhana, hikmat, sangat minimalis, dan kemudian juga memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID. Nah, khusus untuk di Istana sendiri memang seperti ditetapkan bahwa cukup sedikit yang akan hadir, yang selebihnya akan mengikuti melalui virtual yang dibuka kesempatannya untuk mendaftar dan mengikuti secara virtual. Jadi seperti diketahui juga bahwa di Istana direncanakan akan dihadiri oleh Presiden, selaku Inspektur Upacara, Wakil Presiden, serta petugas upacara, yaitu Ketua MPR, Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri, tidak mengundang pejabat dan masyarakat. Jadi ini memang berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa virtual yang nanti akan dilakukan, Pak? Ya, nanti masyarakat kan bisa akan mendaftar dan kami juga pejabat di lingkungan pemerintahan juga akan mengikuti secara virtual, dan itu nanti kami akan mengikuti bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintah yang selama ini dilakukan, baik kehadiran Presiden gitu ya, kami mengikuti secara virtual dan seluruh proses ini itu akan kami lakukan di tempat kami masing-masing, yaitu di tempat kami bekerja. Artinya kan ini Istana ingin memberikan contoh begitu ya kepada masyarakat semua, bahkan mengajak masyarakat untuk turut andil, tetap merayakan ataupun juga memperingati hari kemerdekaan ini dengan tetap antusias dan juga meriah. Lalu bagaimana koordinasinya juga dengan pihak instansi pemerintah pusat sampai dengan daerah agar ini bisa diikuti begitu ataupun juga menjadi pedoman? Kalau untuk pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi, seharusnya tidak terlalu sulit ya, karena memang ini hubungannya vertikal. Yang memang perlu menjadi perhatian kita adalah justru perayaan, kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat yang diharapkan itu memang sejauh mungkin untuk dihindari pelaksanaan kegiatan yang menciptakan kerumunan dan kemudian juga berkonsekuensi kepada melanggar protokol kesehatan. Tapi kalau di dalam konteks untuk peringatan detik-detik, saya yakin juga, kami yakin Gubernur, Wali Kota, dan seluruh pimpinan daerah itu bisa menerapkan protokol kesehatan dan kemudian ketentuan yang ada dalam peringatan 17 Agustus nanti. Nah, ini kan pemerintah melalui Mensesnek menyampaikan bahwa menyambut Hari Kemerdekaan diharapkan tetap meriah begitu ya, ada unsur meriahnya ini. Nah, masyarakat juga diperbolehkan menggelar lomba seperti mana biasanya. Nah, sebetulnya apa alasan pemerintah untuk tetap memperbolehkan menggelar lomba seperti mana biasanya di tengah masa pandemi seperti saat ini? Nah, terkait dengan kegiatan di luar upacara, kegiatan-kegiatan peringatan 17 Agustus, artinya detik-detik peringatan seperti yang dilakukan di instansi pemerintah. Untuk kegiatan lain itu tetap harus mengacu ke protokol kesehatan ya. Artinya juga seperti kewajiban untuk menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, nanti di dalam pelaksanaan ini tentu keterlibatan dari seluruh masyarakat dan aparat di dalam menjaga protokol kesehatan menjadi sangat penting. Tetapi memang lagi-lagi kita harus ingat, semuanya mengacu ke protokol kesehatan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tidak hanya peringatan di dalam arti perayaan 17 Agustus, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau dari sisi kami memang tetap nanti akan melakukan melalui Satgas tentunya, itu diharapkan bisa melakukan pemantauan dan kemudian juga upaya-upaya pengendalian bersama pemerintah daerah.
Baik, ada aturan zonasi khususkah yang dibolehkan untuk misalnya menggelar upacara tersendiri ataupun juga perlombaan di masing-masing tingkat daerah? Kalau untuk perlombaan itu nggak ada ya, artinya bukan nggak ada itu, tetapi perlombaan dan kegiatan lainnya itu tetap kita akan mengacu ke protokol kesehatan umum gitu loh. Dan kalau untuk kegiatan upacara seperti sampaikan tadi, bahwa itu sangat terbatas dan seperti dalam surat edaran ini, peringatan upacara yang diharapkan dari masyarakat itu kan sudah jelas bahwa terlibat secara virtual dan kemudian masyarakat diminta untuk bisa untuk mengikuti mengheningkan 3 menit di dalam kegiatan upacara nanti di tanggal 17 Agustus. Baik, saya ke Pak Syamsul. Pak Syamsul, ini kan gelaran perlombaan tetap diizinkan oleh pemerintah begitu ya, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini? Mungkin sangat besar begitu ya kemungkinan untuk terjadinya kerumunan di tengah warga karena antusiasme seperti mana biasanya ketika penggelaran perayaan HUT Republik Indonesia. Oke, jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa peringatan ini kan dibagi dua ya. Ada peringatan untuk upacaranya, ada peringatan untuk perayaannya. Yang menjadi masalah kita di lingkungan kesehatan masyarakat itu adalah kewaspadaan di bidang perayaannya. Karena kalau upacaranya itu orang-orangnya itu kan agak mungkin lebih gampang kita kendalikan. Berbeda dengan di masyarakat secara umum itu heterogen. Jadi ada beberapa alasan mengapa saya menyampaikan perlu kewaspadaan. Yang pertama adalah bahwa perayaan HUT kemerdekaan itu identik dengan lomba-lomba dan kerumunan tadi ya. Pertama kerumunan. Padahal kita tahu protokolnya itu kan ventilasi, durasi, dan jarak. Nah, salah satunya di situ ada jarak, di mana kalau kita melakukan jarak 1 meter minimal, maka bisa menurunkan transmisi itu sekitar 85%. Nah, tetapi dengan orang yang banyak, apakah kita bisa memastikan bahwa jarak 1 meter itu terjaga? Nah, berdasarkan penelitian juga bahwa kalau kita bisa melakukan pengurangan atau social distancing, physical distancing 50% dari populasi pada suatu tempat, maka pada 5 hari kemudian kemungkinan akan terjangkit hanya 1,25 dibandingkan kalau tidak ada sama sekali, yaitu sekitar 2,5 orang. Dan itu kalau dalam 1 bulan jadi banyak ya. Kalau yang tanpa pembatasan itu menjadi 406 orang, kalau dengan pembatasan 50% menjadi 15 orang. Itu secara teori. Itu yang pertama alasan saya. Yang kedua, alasan kita yang kedua adalah bahwa perlombaan itu cenderung durasinya lama. Jarang ada lomba-lomba itu yang waktunya singkat. Padahal tadi sudah saya jelaskan juga, berdasarkan protokol ventilasi, durasi, dan jarak tadi, maka durasi itu juga menentukan. Jumlah keberhasilan infeksi itu ditentukan dengan paparan virus kali durasi waktu. Misalkan kita tahu bahwa jumlah virus yang dilepaskan, misalkan saat berpapasan saja itu akan mempengaruhi jumlah paparan virus. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita juga harus melihat aktivitas lomba itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa Texas Medical Association sudah merilis infografis beberapa aktivitas olahraga yang mempunyai risiko. Nah, rata-rata kalau saya lihat itu risiko moderat sampai risiko tinggi. Nah, ini juga dari aktivitas yang lazim ya ini ya, maksud saya yang lazim. Kemudian yang keempat, bahwa audien, penonton atau peserta itu sendiri, sebagian besar itu adalah generasi Z. Generasi Z, kita tahu berdasarkan survei dari BPS, generasi Z itu adalah yang lahir tahun 94 sampai sekitar 2010. Itu berdasarkan survei BPS bahwa penerapan protokol kesehatan itu paling sulit. Itu dari survei yang dilakukan oleh BPS. Kemudian yang terakhir, alasan saya yang terakhir yang perlu kewaspadaan adalah bahwa di dalam ajang perayaan tadi itu cenderung teriak ya. Jadi cenderung teriak baik peserta maupun penonton karena ya meluapkan kebahagiaannya, mungkin ada adegan-adegan yang perlu semangat. Padahal kita tahu kalau dari penelitian, kalau kita berbicara biasa, ini tanpa
eh, protokol kesehatan, karena tadi saya khawatir bahwa protokol kesehatan itu tidak bisa diterapkan dengan baik. 2.600 droplet kecil itu akan tercipta setiap detik pada saat kita berbicara normal. Bandingkan kalau kita dengan teriak, itu tambah bahaya lagi. Nah, mungkin 5 alasan inilah yang perlu kita waspadai bersama, sehingga jangan sampai perayaan ini menjadi transmisi untuk penularan COVID-19. Baik, tadi ada 5 klasifikasi bahaya yang bisa menjadi potensi penularan bahkan klaster baru HUT Republik Indonesia begitu ya. Jika memang protokol kesehatan tidak bisa dipatuhi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan Pak Abed dan juga Pak Syamsul. Usai jeda tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Abed dan juga Pak Syamsul. Pak Syamsul tadi sudah menjelaskan ada 5 klasifikasi bahaya ketika memang perlombaan ini masih tetap digelar begitu ya. Tapi jika menggunakan protokol kesehatan, apakah bisa menjamin perlombaan tetap digelar tapi tetap aman bagi warga? Pak Syamsul, silakan. Oh ya. Jadi kalau kita bisa meyakinkan bahwa protokol kesehatan itu bisa diterapkan dengan baik, tetapi penerapannya itu harapan kita adalah yang paripurna ya, atau yang menyeluruh. Kenapa? Karena banyak orang salah mempersepsikan yang namanya penerapan protokol kesehatan itu. Sebagai contoh, banyaknya klaster-klaster sekarang yang terbentuk karena hanya terkonsentrasi pada satu tempat. Padahal untuk menuju ke sana, jadi harusnya penerapan protokol kesehatan itu mulai dari rumah, transportasi ke tempat kegiatan, transportasi pulang sampai nanti di rumah, itu harusnya tetap dilakukan secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kalau hanya nanti kegiatannya misalkan di suatu tempat, di situ dilakukan protokol kesehatan, lalu kita bisa menjamin bahwa tidak ada transmisi. Harapan kita bahwa protokol itu dimulai sejak dia di rumah sampai nanti balik ke rumah, harusnya protokol itu tetap dilaksanakan. Tetapi sepanjang protokol kesehatan itu bisa dilakukan dengan baik, termasuk juga memperhitungkan protokol ventilasi, durasi dan jarak, insya Allah transmisi itu bisa kita minimalkan. Baik, saya ke Pak Abed. Pak Abed, tadi dikatakan oleh Pak Syamsul bahwa protokol kesehatan harus sangat ketat bahkan paripurna begitu, mulai dari berangkat dari rumah sampai dengan ke lokasi acara perlombaan, dan ini kan memang menjadi sebuah tradisi begitu ya. Sulit jika melarang warga khususnya di daerah untuk tidak menggelar peringatan perayaan HUT Republik Indonesia tanpa adanya perlombaan 17 Agustusan begitu. Nah, bagaimana pemerintah bisa memberikan pedoman khusus untuk menjamin keselamatan warga ketika memang pemerintah mengizinkan untuk melakukan perlombaan? Nah, kalau dilihat di dalam konteks ini, tidak sedikit pemerintah daerah sudah melarang ya. Seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan itu sudah mengeluarkan pernyataan. Dan tempat kota saya tinggal, Depok, juga sudah dinyatakan oleh Pak Wali Kota dilarang melakukan perayaan. Jadi, kondisi objektif di dalam melakukan penilaian ini menjadi sangat penting bagi kepala daerah. Dan kita tahu bahwa gugus tugas atau satgas sampai di daerah ini kan juga ada. Oleh sebab itu memang apa yang disampaikan Pak Syamsul tadi itu menjadi penting di dalam bagaimana para kepala daerah ini membuat keputusan terkait dengan diperbolehkan atau dilarangnya perayaan dalam bentuk kerumunan. Perayaan-perayaan itu kan ada bisa banyak bentuknya ya, yang bisa sebenarnya dikreasikan gitu oleh pemerintah daerah tanpa harus menciptakan kerumunan tadi. Jadi upacara bendera saja yang dilaksanakan oleh pemerintah dan instansi-instansi nanti itu juga sudah menunjukkan perubahan bagaimana kita tetap bisa memperingati 17 Agustus dengan tetap hikmat dan kemudian juga minimalis dan kemudian aman. Tentu diharapkan bagi semua kelompok-kelompok masyarakat dan di bawah satuan-satuan pembinaan di tingkatan pemerintah, terutama di daerah, itu bisa juga memutuskan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau bahkan melarang. Jadi kalau kita lihat di dalam monitoring itu, sudah cukup banyak pemerintah daerah yang menyatakan memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan perayaan 17 Agustus karena berkaitan dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Syamsul tadi, mereka tidak cukup yakin bahwa akan ada situasi yang aman untuk itu. Tetapi misalnya kita lihat ada beberapa pemerintah daerah yang mengatakan bahwa silahkan dilakukan sepanjang protokol kesehatan bisa dipenuhi. Misalnya seperti yang kalau saya lihat di monitoring ini ada di Tangerang Selatan misalnya.
Baik, artinya pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah bagaimana untuk bisa mengatur begitu ya, bagaimana aturan untuk penggelaran perlombaan maupun juga upacara di masing-masing daerah, apakah itu melarang ataupun memperbolehkan begitu ya Pak Abed? Kalau upacara kan sudah diatur ya. Yang tadi sampaikan Pak Samsul juga, yang jadi tantangan kita itu adalah di perayaannya. Gitu. Jadi kalau upacara itu sudah diatur tadi. Gitu. Jadi di perayaan ini yang melibatkan masyarakat ini. Jadi kita tahu bahwa ada begitu banyak aktivitas itu juga yang memang mengandalkan kekuatan pemerintah daerah di dalam melakukan pengendaliannya di dalam kita menangani COVID ini. Jadi kembali lagi tadi kepala daerah itu menjadi sangat penting untuk melihat kondisi objektifnya dan sudah banyak sekali kepala daerah yang melarang kegiatan perayaan dan ini juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah yang belum memutuskan atau sudah cenderung memutuskan untuk memberikan kebebasan untuk melakukan perayaan 7 Agustus. Baik, Pak Abed terakhir bagaimana menjaga semangat masyarakat di tengah kemerdekaan ini tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Tadi dikatakan bahwa dikembalikan kepada aturan pemerintah daerah masing-masing begitu ya. Tapi bagaimana untuk bisa menjaga semangat ini? Apakah misalnya dari pemerintah pusat akan menggelar akrobatik seperti di negara lain begitu ya yang diciptakan di tiap-tiap masing daerah agar semangat kemerdekaan itu tetap terjaga begitu, tetap terasa kemeriahannya walaupun tidak perlu berkumpul dan juga berkerumun? Terkait dengan perayaan ini tentu nanti akan ada banyak kanal-kanal yang akan diberikan termasuk juga kanal televisi tentu untuk perayaan-perayaan ini dan sebenarnya juga kreativitas warga pasti akan banyak tumbuh. Kita cukup yakin itu apakah misalnya melalui lomba game secara virtual atau misalnya tanpa ingin promosi misalnya ada juga yang mengusulkan untuk mulai dilakukan di beberapa kegiatan yang menggunakan game-game permainan yang itu cukup aman seperti virtual, TikTok dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi secara dari pemerintah pusat berharap bahwa penting untuk merayakan 7 Agustus ini untuk mengenang kembali, mengingat refleksi tentang perjuangan kita sudah 75 tahun kemerdekaan kita dan bagaimana kita akan menghadapi situasi kita ke depan tentu seperti tagline-nya bangkit untuk Indonesia maju itu harus tumbuh di dalam setiap individu warga negara kita. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Syamsul, bagaimana caranya untuk bisa memastikan warga untuk memahami begitu ya, pemahaman seperti apa yang harus diberikan kepada masyarakat untuk boleh dilakukannya perlombaan, tetap merasa meriah, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi patuh akan protokol kesehatan agar kita meminimalisir bersama dan tetap waspada agar tidak terjadi klaster penularan COVID-19 di HUT Republik Indonesia. Oke, jadi yang pertama kita harus, tadi sudah disampaikan juga bahwa yang pertama masyarakat didorong untuk membuat gagasan kreatif ya dalam rangka membuat perlombaan-perlombaan tadi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, pada item ini saya menggarisbawahi untuk zona merah sebaiknya tidak dilakukan secara non virtual. Jadi harapannya untuk zona merah sebaiknya virtual saja. Kegiatannya dilakukan secara virtual. Sedangkan zona yang di atasnya atau yang lebih ringan itu bisa dilakukan dengan secara langsung, tetapi tetap memperhatikan. Salah satunya yang perlu diperhatikan adalah jenis perlombaannya. Kenapa? Karena kadang-kadang di tempat kita ini jenis perlombaan itu banyak menggunakan area wajah ya, baik mata, hidung, mulut, dan kontak fisik. Jadi diupayakan bahwa lombanya jenisnya jangan sampai menggunakan aktivitas itu secara langsung. Ya, secara langsung misalkan contoh makan kerupuk ya. Seperti makan kerupuk itu kan mulut. Walaupun dia pakai masker, dia tetap saja di masker itu nanti apalagi orangnya tidak paham bagaimana cara melepas masker, kemudian membuang masker, itu juga menjadi transmisi. Nah, kemudian yang kedua, apabila tidak bisa secara virtual atau memang kita maunya tidak di zona merah tadi, yang kedua adalah perlu pembatasan orang. Pembatasan orang dan pembatasan waktu itu jadi penting. Berdasarkan teori tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi orang harus dibatasi minimal 50% dan waktunya sesingkat-singkatnya. Karena kalau kita lihat definisinya juga rata-rata kan kalau antara 15 menit itu sudah mempunyai risiko. Jadi 15 menit ke bawah masih belum punya risiko. Setelah 15 menit ke atas itu punya risiko. Semakin lama semakin naik itu eksponen risikonya.
Oleh karena itu diusahakan lombanya itu waktu yang diperlukan sesingkat-singkatnya. Kemudian yang ketiga, harusnya lomba yang nanti dikemas di masyarakat itu sekaligus menjadi media promosi sebenarnya ya. Media promosi untuk protokol kesehatan tadi. Sebagai contoh misalkan lomba cuci tangan pakai sabun misalkan. Kemudian lomba membuat masker dengan motif kearifan lokal, terserah masing-masing daerah. Kemudian lomba memakai masker yang benar, lomba melepas masker yang benar, dan lain-lain. Bahkan mungkin bisa juga dengan lomba desa tangguh COVID-19 itu bisa dikemas sehingga itu bisa memberikan psikologis dukungan ke masyarakat ya. Nah itu mungkin beberapa hal yang bisa kita rekomendasikan agar pelaksanaan perayaan tetap bisa dilaksanakan tetapi tidak terjadi atau kita bisa meminimalkan transmisi COVID-19. Baik. Perayaan tetap boleh dilaksanakan tapi harus tetap waspada dan wajib akan patuh protokol kesehatan. Terima kasih anggota tim pakar Universitas Lambung Mangkurat Percepatan Pemberantasan COVID-19 Pak Syamsul Arifin dan juga Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Abednego Tarigan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.